dugaan korupsi lagi ya. Nah, ini tim lembaga BAPAN desak APH periksa kasus penggelapan uang di PDHM Sintang, diduga kerugian negara capai 5 miliar lebih. Nah, ini tim lembaga BAPAN terus melakukan investigasi ya tentang diduga adanya kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh salah satu ini oknum karyawan ya, bagian keuangan di kantor PDAM Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini Rabu ya. Berita ini dinaikkan Rabu. Nah, ini tim BAPAN Kalbar mendapatkan data di lapangan bahwa kasus yang terjadi di kantor PDHM Sintang itu yang mulai terkuak sekitar tanggal 19 Desember 2024. Udah agak lama ya. Ini udah 2025 nih. Dan diduga adanya kerugian negara mencapai angka 5 miliar lebih ya, yang sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Sintang. Nah, ini kita lihat. Nah, ya menurut Pak Hadi, tim dari nih BAPAN nih ya, dari hasil investigasi ya kita bahwa uang tersebut diduga ya sering hilang di berangkas. Hitungan awal selalu pas uangnya, tetapi ya setiap tutup buku akhir bulan selalu berkurang. Aduh, ada tikus nih. Bahkan kekurangannya uang itu mencapai puluhan juta sampai ratusan juta. Waduh, enak benar ada berangkas ini. Dan kita juga banyak menemukan kejanggalan kasus ini ya. Contohnya, kunci berangkas itu ada 2. Awalnya orang yang memegang, tetapi pada saat itu katanya pernah hilang di tangan salah satu karyawan. Nah, tersebut. Dan karena hilang, jadi mereka menggunakan satu kunci berangkas yang dipegang oleh bendahara. Aduh, enak nih pegang kunci berangkas. Nah, bahkan yang anehnya, uang yang selalu hilang tersebut ya, adanya pembiaran dan tidak cepat dilakukan evaluasi ya, terhadap tidak sehatnya sistem keuangan tersebut. Nah, bahwa yang tim kami dapatkan informasi di ruangan berangkas itu ada kelalaian juga dari manajemen kantor PDHM Sintang. Nah, tidak dipasangnya alat CCTV. Kok nggak ada CCTV ya? Seharusnya kan ada CCTV itu. Ya, dibelilah atau dipasang lah di ruangan bendahara tersebut. Aduh. Jadi mulai timbul banyak kecurigaan
yang mungkin terjadi. Nah, dan informasi yang masuk pada tim kita juga bahwa salah satu karyawan memegang kunci yang hilang tersebut diduga masih ada hubungan keluarga kalau tidak salah dengan Direktur PDHM Kabupaten Sintang. Iya, kalau berpikir logika saya, dia bilangnya, kemungkinan itu bisa terjadi. Kita bukan menuduh, ya, dia bilang bukan menuduh ya. Iya, ingat, tetapi itulah fakta yang kita dapati, data di lapangan. Nah, ya betul sih, tidak menuduh sih. Ya, coba bayangkan. Nah, diduga berangkas keuangannya hanya satu. Uang pemasukan dan pengeluaran digabung dan dicampuri dua tangan orang. Kalau satu melakukan kecurangan, kan kita nggak tahu. Bukan menuduh, ya. Tetapi saya dengar setelah kejadian tersebut, berangkas ditambah satu lagi, menjadi 2 berangkas. Ya. Petugas ini ya, pertegas oleh Pak Hadi ini, ya, yang memiliki ini. Inilah gunanya ya memperjuangkan daerah dari perbuatan oknum-oknum yang seperti ini. Ya. Kalau untuk dugaan pelakunya kita sudah tahu siapa dan kita sudah kantongi namanya. Nah, tetapi kasus ini memang ada banyak kejanggalan menurut saya, ya katanya ya di sini ya. Makanya dari lembaga kita mendukung penuh agar kasus ini diproses secara hukum supaya semuanya diperiksa oleh penegak hukum, baik dari kasir, bendahara, ya, kasih dan kabang keuangan agar ada kepastian hukumnya. Ya, kami sebagai masyarakat juga sangat mendukung, mendukung bahwa hal-hal yang seperti ini memang harus diproses secara hukum. Ya, supaya siapa-siapa oknum-oknum yang terlibat di sini secara terang-benderang, ya, supaya ya tidak terulang lagi dan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Misalnya nih, dikembalikan dananya, itu tetap merupakan kejahatan walaupun dikembalikan. Ya, dikembalikan barang bukan diartikan untuk menutupi kasus. Ya, seperti barang curian kan. Yang dicuri itu misalnya ayam. Terus pelakunya dihukum, ditangkap. Nah, ayam diganti. Tapi hukumannya itu tetap berlaku. Walaupun ayam itu diganti, maupun itu diganti 1 ekor, maupun diganti 2 ekor, hilang 1 ekor diganti 2, hilang 2 diganti 4. Ya, proses hukum, proses kejahatan itu harus diproses secara hukum supaya membuat efek jerah kepada oknum pelaku. Nah, dan kita dapatkan informasi terakhir, dia bilang diduga karyawannya masih bekerja dan memang masih di pekerjaan oleh atasannya. Ya.
terhitung mulai dari bulan Desember sampai bulan Mei ini. Ya. Masuk seperti biasa, tetapi tidak mendapat gaji. Kok seperti itu dari kantor? Itu info yang kita terima. Dan juga karyawan tersebut sudah ada menyerahkan 1 unit mobil. Waduh, punya mobil ya. Ya ini mobilnya. Mobil miliknya ya. Dan surat tanah, ada surat tanah lagi berupa SKT yang katanya untuk mencicil, mengurangi uang yang telah dipakai. Waduh. Iya, udah bisa beli mobil, tanah untuk mencicil. Mencicil apa ini? Mencicil ini ya. Berarti kalau ada yang dicicil, berarti merasa bersalah. Kalau ada yang dicicil kan. Kalau tidak merasa bersalah, kenapa juga harus nyicil? Coba direnungkan sama-sama. Ya, nah ini ya. Kita renungkan sama-sama. Nah, ini kalau saya nilai ini masih sedikit nih dibandingkan yang kita lihat di berita-berita itu. Ini masih hitungan M. Masih dikit kan? Ada yang hitungan ratusan M. Bayangkan. Ada yang hitungan udah TTT. Triliun. Triliun itu 1 triliun 1000 M itu. Nah. Ya. Ada yang sampai ratusan triliun. Ribuan triliun. Atau yang disebut apa ya? Yang disebut apa ya? Kalau 1000 triliun itu. Orang kan taunya 1000 triliun. Ya, nyebutnya gitu ya. Kita lihat yang dikorupsi di berita-berita itu kan banyak. Ada yang ratusan M. Ya. Sampai puluhan M, ratusan M, sampai 1000 triliun. Yang kita kenal kan 1000 triliun. Lebih malah. Ya, itu kalau nggak salah sebutannya 1000 triliun itu kuariun ya. Kuariun. Ya, kuariun. Kuariun. Iya. Kalau ratusan ribu kuariun misalnya gimana lagi nyebutnya? Udah nggak bisa nyebutnya itu. Saya aja mati kalau ditimpa dengan duit sampai 1 T itu, 1 triliun. Apalagi sampai 1000 triliun. Ya, uang itu berat itu. Ya, seperti batu dia. Kalau dia udah dibungkus 1 miliar itu dibungkus dengan rapat itu duit. Ya. Nah ini kan. Nah ini kita lihat berita ini dan kita sangat mendukung juga dari pihak wartawan. Terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan media. Ya. Hanya rekan-rekan media lah yang bisa ya memantau kinerja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan oknum-oknum yang tidak jujur. Ya, hanya media-media lah yang kami masyarakat percaya untuk selalu memantau dan mengedepankan kepentingan rakyat dan negara. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Nah, terkait kasus ini, tolong diproses secara hukum yang berlaku. Terbukti tindak. Terima kasih.